selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore ataupun malam buat yang baru nonton. Kita nih dari Kanwil DJP Bali ya Bu ya. Kita menghadirkan acara baru yaitu Kecap Podcast. Nah, di sini sudah ada bersama saya Ibu Ida Ernawati yang biasanya dipanggil Bu Dida. Iya. Nah, kebetulan sekalian saya memperkenalkan diri. Nama saya Ana Agung Adi Prasetya, biasanya dipanggil Odi. Nah, untuk acara kali ini sebenarnya apa sih Bu Kecap Podcast ini? Oke. Acara kali ini Kecap Podcast itu Kecap itu singkatannya dari keseruan cerita pajak. Jadi karena suasana di Bali, jadi kita akan tampilkan kata-kata yang mirip dengan suasana Bali, Kecap. Tujuannya agar penonton tertarik untuk melihat apapun yang akan kita tampilkan di sini. Nah, itu kan tadi kan Kecap ya Bu ya. Keseruan kan ya Bu ya. Kecap atau keseruan, Kecap. Keseruan ya Bu. Kecap, tetapi bacanya keseruan. Betul, yang penting kan brandingnya sudah jadi menunjukkan Bali banget ya Bu. Iya. Oke, berikutnya kira-kira apa aja sih yang akan dibicarakan di podcast Kecap? Podcast Kecap. Jadi ini hari ini launchingnya ya. Jadi kita semuanya nanti akan melihat podcast Kecap itu banyak sekali videonya. Yang pertama ini hari ini kita launching, yang kedua nanti mungkin cerita apapun, bukan hanya tentang cerita pajak. Ada cerita yang lain-lain. Bagaimana memperkenalkan pegawai pajak yang orang-orang gimana sih kalau ngeliat pegawai pajak? Biasanya ngeri ya Bu ya. Pada takut semua. Iya, jadi orang-orang kadang-kadang takut masuk ke kantor pajak. Iya. Padahal kenyataannya kan kayak kita kan. Ya, setiap hari ketawa-ketawa aja ya Bu ya. Iya. Dan sebenarnya nggak ada jarak ya antara pegawai paling keroco seperti saya atau sampai enggak kamu enggak kroco. Kabit Humas. Wih, kamu keren banget kok. Kabit Humas, kabit loh. Multi talent. Asik sekali loh kabit. Apalagi dia. Luar biasa. Jadi nanti kita tidak berpanjang lebar, sekalian kita promote tentang Kecap Podcast ini. Iya. Nanti jangan lupa like dan subscribe. Iya. Kanwil DJP Bali. Nantinya kita akan juga menjelaskan apa lagi nih Bu? Tentu saja juga tentang pajak, tapi penyampaiannya nanti akan santai. Jadi para netizen kita sekarang modelnya netizen 62 gitu ya. Iya. Kalau Bali berarti 0 berapa itu nomornya? 0361. Nah, netizen 0361 nanti akan tertarik karena kami ngobrolnya dengan sangat santai. Iya. Yang memperlihatkan bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Ya pokoknya di bawah happy ya, ya. Walaupun beban kerja tinggi atau banyak tuntutan target lah atau apa. Tapi tenang. Iya, kita punya hobi. Iya, hobinya tetap jalan. Lo hobinya apa? Nah, ngomong-ngomong kalau soal hobi, ya itu tadi hobi saya banyak. Bingung saya hobi saya apa. Tapi kalau untuk yang kelas pejabat lah Bu. Sama aja. Dida hobinya apa? Karena kita juga manusia. Asik. Suka musik, suka nyanyi, olahraga. Kayaknya semuanya suka juga deh saya. Biasanya ikut olahraga apa nih Bu biasanya? Tenis meja, after office, kemudian badminton, volley juga kadang-kadang. Kalau nyanyi ya main-main gitar sendiri, suka mengikuti lagu-lagu yang baru. Jadi gaul juga. Biar aku sama kamu nggak ada bedanya gitu loh. Masih sama-sama manusia ya Bu. Cuma ada beda aja Bu. Apa? Saya masih kerucut. Enggak. Kamu tuh keren banget gitu. Menguasai banyak hal. Oh, makasih Bu. Jadi nanti mungkin kedepannya kita tidak hanya hostnya orang ini aja, penontonnya takutnya bosan ya Bu ya. Jadi kita hadirkan berbagai pegawai sih. Kita hadirkan beberapa orang, mungkin banyak orang yang biar penonton kita bisa lebih tahu kali ya. Iya. Bahwa pegawai pajak itu tidak serta-merta terlihat angker atau dan lain sebagainya. Iya. Mungkin untuk topik pembukaan. Yang di awal, kedepannya apa cita-cita atau apa yang akan dilakukan oleh Kanwil DJP Bali? Kalau khusus yang untuk podcast ya, podcast Kecap ini tujuannya agar semua masyarakat, karena bukan hanya Bali saja, dari seluruh Indonesia semua membuat podcast seperti ini. Tujuannya agar semua masyarakat memahami apa yang akan kita sampaikan. Tentunya berhubungan dengan pajak juga, dan agar mereka tertarik untuk mempelajari lebih lanjut. Karena tidak bisa lepas semua orang itu dari pajak, ya kan? Ada dua hal yang tidak bisa lepas dari manusia. Ya, apa aja? Pajak, kematian. Orang bilang gitu. Tapi kalau disandingin gitu agak serem ya. Iya makanya. Berarti apa ya? Kebahagiaan aja ya.
Nah itu dia. Pajak dan kebahagiaan tuh dia bisa lepas dari manusia. Karena kalau ada orang bayar pajak, otomatis kontribusinya kan larinya berbagi ya Bu ya. Jadi fungsinya pajak itu seperti apa ya kalau saya bilang ya, kontribusi dari orang kaya yang membayar pajak itu akan larinya ke kita semua, kan begitu. Tapi tidak hanya orang kaya saja kan Bu ya. Kalaupun orang yang sudah sebenarnya menengah ke atas atau melebihi PTKP, kan mereka bayar pajak, nanti larinya baliknya juga tetap ke dia. Karena dia menikmati fasilitas yang diberikan pemerintah, kayak jembatan, kemudian sekolah, polisi itu juga dibiayai oleh negara. Jadi banyak fasilitas yang diberikan oleh pajak, dibiayai oleh pajak. Jadi yang menikmati berarti bukan hanya orang kaya atau orang miskin, semuanya. Meskipun yang berikan itu orang kaya yang membayar, tapi yang menikmati semuanya. Nah ini kan banyak sekali stigma di saya dari pengalaman saya sering banget mendengar, alah ngapain bayar pajak, jalan masih rusak. Itu gimana Bu kira-kira untuk menjelaskan? Jadi sebagai pengumpul pajak, kita memang sebagai pengumpul pajak ya. Betul. Tapi untuk pelaksanaan pengeluarannya itu kan ada instansi-instansi pemerintah. Betul. Nah, jadi misalnya ya kayak DPU seperti itu. Kemudian ada KPPN, itu tugasnya masing-masing. Jadi kita mengumpul pajak, kalau misalnya ada jalan yang belum bagus atau belum bisa dilewati oleh masyarakat, kan lapornya juga ke yang instansi yang berwenang. Karena kita ya termasuk kamu juga mengumpulkan pajak, dan yang mengeluarkan adalah instansi-instansi yang sudah ada. Nah itu tadi, jadi ibaratnya kalau misalkan ada jalan rusak atau ada apa-apa tapi yang ngomong belum bayar pajak, kan seharusnya bisa ikut serta. Untuk kalau yang bayar pajak saja masih belum bisa menikmati seluruhnya, kan seharusnya bisa dibantu, kita sama-sama inilah ya, sama-sama membantu untuk bisa membayar pajak. Jadi akhirnya uangnya cukup untuk memperbaiki jalan-jalan dan lain sebagainya. Sesuatu yang berat kalau ditanggung bareng-bareng, insya Allah jadi lebih ringan. Luar biasa. Kalau yang tadi ngomongin yang masalah hobi-hobi tadi, siap. Apakah pegawai pajak itu seperti kalian yang sangat sibuk melaksanakan pemeriksaan dan sebagainya, pengawasan, ekstensifikasi? Gimana cara membagi waktunya dong untuk melaksanakan hobi-hobinya? Ya di setiap waktu kita kan punya hari libur Ibu, punya Sabtu Minggu juga. Nah itu biasanya kalau pegawai pajak itu punya ekstrakurikuler atau klub-klub sendiri lah. Jadi misalkan yang suka pingpong itu kan seperti Bu Dida sendiri ikut pingpong club yang tidak ada namanya, tapi tetap bisa main setiap Sabtu kan begitu. Sama itu badminton juga, aktivitas standar kan ada semua. Band juga ada band juga. Rasanya kok di semua kantor pajak itu ada bandnya ya? Ya itu tadi Bu. Karena kalau kita stres kerja kan pasti larinya tetap ke hobi ya Bu ya. Harus ada keseimbangan antara pekerjaan dan hiburan. Betul. Tujuannya kan itu. Betul. Kalau misalnya nggak tercapai keseimbangan, takutnya stres, kemudian akhirnya tidak punya semangat kerja. Menyanyi itu bisa loh membuat orang bersemangat kerja, percaya nggak? Percaya banget. Gimana penjelasannya? Penjelasannya karena sebenarnya bukan bernyanyi, tapi berteriak. Cuman kalau bernyanyi itu bisa menyesuaikan nada-nadanya, membuat orang mengolah otaknya, jadi menambah kecerdasan. Ada juga saya pernah membaca di Google itu, kecerdasan otak itu bisa dinaikkan dengan cara menyanyi. Bagaimana orang menemukan nada? Misalnya ada penyanyi lagi nyanyi, kemudian kita dengerin gitu, lagunya kok gini. Kita niruin persis suaranya. Misalnya lagunya siapa ya? Lagunya Chrisye lah. Dan aku tak, nah yang seperti itu. Kita kan nyari ya, dari nada rendah ke tinggi. Maksudnya ringnya tuh jauh banget gitu, tinggi. Kalau dasarnya itu dia nyanyinya dari nada yang rendah, karena rapnya itu tinggi, dia bisa menyesuaikan. Itu ternyata mengolah otak menjadi lebih cerdas karena dia bisa mencari nada-nada itu. Nah itu makanya kenapa. Tapi Ibu kan pinternya lagi, kalau saya loh. Kadang-kadang apa yang dinyanyikan sama apa yang didengarkan itu berbeda. Saya mendengar suara saya bagus sekali. Coba. Setelah rekaman langsung wow. Kabur itu kan orang lain yang menilai, bukan
Kalau yang orang lain menilai belum tentu kamu suaranya jelek. Bisa jadi bukan jelek, hancur gitu. Jadi perlu kepercayaan diri. Karena menyanyi itu karena 3 hal. Yang pertama karena bakat, niat bakat. Yang kedua karena pejabat. Yang ketiga karena nekat. Nah itu tadi ya Bu ya, kalau pejabat tidak ada yang berani menghina. Iya. Maaf Bapak pejabat. Karena pejabat saya dianggap saya. Suaranya kayak apapun tetap dianggap. Tetap dipuji. Pak Gorekanto suaranya memang bagus ya. Pak Goro saya berkarir. Mungkin nanti kedepannya kita juga akan menghadirkan Pak Goro untuk ikut bergabung. Iya, untuk mengisi podcast kita. Akan banyak tema-tema, kira-kira tema-tema apa aja yang akan dibicarakan di podcast ini berikut? Banyak sekali, ada pilihan NPWP, insentif, PPN, banyak sekali, PPH dan sebagainya. Teman-teman nanti juga akan bergantian. Kalau teman-teman semua ada yang menginginkan narasumbernya siapa, nanti ditulis di komentar sini. Jadi, atau mungkin memang kalau ada teman-teman yang ingin bergabung boleh banget, bincang masalah pajak itu kita undang. Open kita ya. Luar biasa. Iya. Tapi ingat tetap penuhi protokol kesehatan. Iya. Ini jaraknya cukup kan? Cukup jauh. Kelihatannya kayak dekat ya Bu ya. Padahal sebenarnya 50 meter. Oh iya. 50 meter sih. Terus asik lah kalau sama kamu itu ngobrolnya. Jadi aku nyaman sekali ngobrol sama kamu. Ngobrolin apa saja menyenangkan. Jadi dari ngomongin podcast sampai hobi. Harapannya kan masyarakat tahu kalau kita itu orangnya asik-asik semuanya. Ramah sih sebenarnya. Kadang-kadang ya biar ya approachable lah. Bisa di approach gimana ya bahasanya? Bisa diajak lah ngobrol maksudnya ngobrol enak. Diajak duet juga boleh nyanyi. Kan kalau ada penonton yang melihat Odi, nggak mungkin kan nggak pengen datang ke kantornya, pasti pengen, apalagi yang ibu-ibu. Padahal istri saya aja tidak menginginkan kehadiran saya bukan di rumah. Karena apa? Maaf. Ini hanya biar kelihatan lucu. Ya nggak mungkin lah kalau nggak pengen. Walaupun ketemu ya, maksudnya dia senang ketemu, tapi walaupun setelah ketemu cuma Ryan tetap pengen ketemu. Karena dia nggak punya tempat untuk marah. Karena marah itu adalah tanda cinta sebenarnya. Kalau kita tidak terlalu dekat, mungkin tidak berani orang marah. Masa kita ada orang lewat, tiba-tiba kita marahi. Jadi kamu jadi tadi, yang kamu katakan tadi benar. Bahwa sering disuruh nyapu, ngepel. Jangan ini Bu. Takutnya rumah tangga saya ke bawah ini di publik. Oke, Bu Dida ini kan Kabid P2 Humas Kanwil DJP Bali baru. Kira-kira harapan apa yang bisa Ibu ceritakan ke depannya untuk masyarakat? Untuk masyarakat. Masyarakat Bali terutama ya. Kami menginginkan semua masyarakat Bali mengetahui sebenarnya pajak itu seperti apa, kewajibannya seperti apa, haknya seperti apa. Jadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di situ juga ada hak-hak yang bisa diminta oleh wajib pajak. Misalnya kayak keberatan, pengurangan dan sebagainya. Nah itu yang harus masyarakat tahu. Kalau misalnya nggak tahu, mestinya kok disuruh bayar pajak terus. Kesannya kan seperti itu. Karena apa? Karena tak kenal maka tak sayang. Buat teman-teman atau pemirsa yang belum follow Instagramnya Kanwil DJP Bali, ini bisa lihat di kolom keterangan ya. Keterangan. Tangan saya kelihatan nggak sih? Atau mungkin nanti sama bapak-bapak editor kita yang luar biasa. Hei teman-teman, tolong disampaikan di bawah sini. Itu mandok-mandok terus kenapa sih? Ngangguk-ngangguk ini terus kenapa? Itu persiapan untuk setting-setting ini dari pagi luar biasa. Jadi Mas Odi, ya. Kalau Mas Odi cara menyampaikan pajak ke saudara-saudaranya bagaimana caranya? Kalau untuk pajak sih sebenarnya kadang-kadang mungkin karena mindsetnya sudah kadung ini ya Bu, kadung angker gitu dengan pajak kan. Ya mungkin pajak itu kalau kita menganggap bahwa Indonesia itu adalah milik kita, jadi kan kita pengen agar segala sesuatu itu terlihat sangat baik. Contohnya jalanan itu bagus, atau ada fasilitas-fasilitas macam-macam bagus, terlihat cantik dan lain sebagainya. Sumbangsihnya kita gimana sih? Kan kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung naruh pot tanaman di fasilitas umum. Iya. Nah makanya kita bisa berbagi sedikit sesuai dengan
undang-undang yang telah berlaku, berapa ibaratnya memberi sumbangsi lah paling tidak untuk ikut membangun fasilitas umum yang ada. Kalau saya sih begitu. Mungkin tidak bisa menjelaskan kisah-kisahnya. Kisah-kisah bagaimana biasanya saya ajakan. memberikan contoh. Biasanya mau ini aku harus bayar pajak sekian karena saya menjual barang sekian. Saya harus melaporkan SPT-nya nih udah Februari. Kalau kita kan nggak Maret, Februari kita harus sudah memasukkan SPT-nya. Jadi orang-orang kita saya akhirnya mengikuti saya bulan Februari atau Januari atau Februari, nggak sampai Maret gitu. Karena kalau Maret biasanya ramai. Cuma sekarang kita kan sudah pakai online. Pakai online itu juga antriannya ada kalau bulan Maret gitu. Kalau masih Januari, Februari itu lebih gampang gitu, lengang gitu. Pakai aplikasi e-filing. Dan apapun itu aplikasi kan pasti akan lebih gampang masuknya kalau dalam keadaan sepi. Tapi kalau begitu udah Maret itu udah berjubel, nanti mereka pada mengeluh gini. Padahal sebenarnya karena keterlambatannya itu saja. Tapi awal lebih baik memang ya Bu. Kembali ke podcast gimana? Kenapa? Cepat ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Ya. Padahal sebenarnya kan untuk teman-teman, misalkan yang karyawan nih, misalkan udah dapat bukti potong, langsung saja dilaporkan. Bisa langsung melalui e-filing ya Bu ya? Ya, tapi nanti akan dijelaskan di podcast selanjutnya. Oh, jangan mengambil lahan orang ini ya. Kalau menjelaskan di awal. Oh, sudah di ini. ya. Jadi yang penting teman-teman tertarik dulu dengan Keca ini. Keca yang akan selalu menemani masyarakat Bali dalam menjelaskan atau menghibur segala keseruan cerita pajak. Apa tadi judulnya Bu? Keseruan cerita pajak. Luar biasa. Ini mungkin nanti di berikutnya bisa di itu ya. Bisa lebih kompak ngobrolnya gitu. Iya. Keseruan cerita pajak. Kita bikin jingle-jingle atau ayo kita bisa. Iya. Keca. Keseruan cerita pajak. Sampai jumpa.